Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki ke pembahasan latihan 4 tentang energi dan usaha. Kalian simak dengan seksama bagaimana penyelesaiannya, lalu pahami agar kalian tahu bagaimana penggunaan persamaan atau penggunaan konsep-konsep energi dan usaha dalam menyelesaikan kasus-kasus permasalahannya. Perhatikan nomor 1. Sebuah gaya F sama dengan 2I ditambah 3J Newton. Ini menunjukkan bentuknya vektor ya. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R, 4I dan AJ yaitu M. Dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesian. Bila usaha itu bernilai 26 Joule, berapakah nilai A? Perlu diingat kembali bahwa usaha itu merupakan besaran skalar. Dan ini bisa diperoleh dari hasil perkalian titik antar dua vektor. Nah, dalam hal ini berarti usahanya adalah 26. Kemudian F-nya adalah 2I ditambah 3J dikalikan dengan 4I ditambah dengan AJ. Berarti kita lakukan perkalian titik. Ingat, perkalian titik ini cukup sederhana sebenarnya, karena kita hanya memperhatikan yang vektor satuannya sama saja. Karena ketika perkalian titik dilakukan pada yang vektor satuannya berbeda, bernilai 0, berarti kita cukup perhatikan yang vektor satuannya sama. Berarti tinggal 2I dengan 4I itu 8 ya, ditambah 3J dengan AJ berarti 3A. Sehingga dari sini 26 dikurangi 8 adalah 18. 3 sama dengan 3A berarti A-nya adalah 6. Berarti jawabannya 6 ya. Perhatikan nomor 2. Grafik di samping menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg pada selang atau kurun waktu 4 detik. Kalau benda tersebut mula-mula diam, hitung besarnya energi kinetik setelah 4 detik. Sebelum kita mengerjakan atau mencari solusinya, kita perhatikan grafiknya dulu. Kalau kita lihat ini grafik gaya terhadap waktu. Kalau kalian ingat, sebenarnya kurva gaya terhadap waktu ini menunjukkan impuls. Jadi, impuls itu sama dengan perubahan momentum, di mana impuls itu adalah gaya kali selang waktu tertentu sama dengan massa kali perubahan kecepatan. Atau sebenarnya ini adalah menunjukkan luasnya. Sehingga massa kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kita lihat luasnya. Ini bentuknya segitiga, sehingga kita cukup menentukan luas segitiga saja. Jadi setengah, alasnya adalah 4, tingginya adalah 10. Massanya adalah 2 kg. Kecepatan akhirnya kita cari, kecepatan awalnya 0 karena diam. Mula-mula diam, ada nih pernyataannya. Sehingga kita dapatkan ini 20 sama dengan 2V1. Sehingga V akhirnya adalah 10 meter per second. V1 ini menunjukkan kecepatan ketika di detik keempat. Sedangkan yang ditanya adalah energi kinetik setelah 4 detik. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukannya ya, energi kinetiknya setengah mv1 kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah energi kinetik ketika 4 detik. Jadi energi kinetiknya setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Atau energi kinetiknya adalah 100 Joule. Perhatikan nomor 3. Terdapat gambar ya. Benda dilepaskan dari puncak seperempat lingkaran.
lalu berhenti di titik C yang berjarak 5 meter dari B. Tentukan koefisien gesek kinetis permukaan BC jika AB-nya licin. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita akan meninjaunya dalam beberapa titik ya. Titik yang pertama adalah dari A ke B. Dari A ke B ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik awal atau energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Sehingga kalau kita tinjau langsung ya, energi kinetik awalnya ini 0. Jadi kita tulis dulu deh. Energi kinetik awal di A gitu ditambah dengan energi potensial di A akan sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Sehingga kalau kita masukkan, saat mula-mula di A itu kan berhenti, berarti 0 ditambah energi potensialnya M, G hanya adalah R sama dengan energi kinetik di B, yaitu setengah M VB kuadrat ditambah dengan 0. Baik, di sini masanya sama. Sehingga kalau kita masukkan, G-nya adalah 10 kali R-nya adalah 1,25 ya. Setengah ini VB kuadrat. Sehingga VB kuadratnya akan bernilai 2 kali 12,5, yaitu 25. Atau kecepatan B-nya adalah 5 meter per second. Berikutnya kita tinjau dari B ke C. Kita perhatikan dari B ke C, itu berarti kita pakai konsep GLBB saja ya. Kalau B-nya ada kecepatannya 5, sedangkan perpindahan ke C itu adalah 5 meter, berarti kita gunakan persamaan VC kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2AS. VC-nya adalah 0 karena berhenti ya. Adanya gaya gesek jadi dia berhenti. Kemudian 0 kuadrat sama dengan VB-nya 5 kuadrat ya. Ditambah 2A perpindahannya 5. Ingat, dia itu perlambatan berarti kan. Berarti ini min 25 sama dengan 10A. Berarti A-nya adalah min 2,5 meter per second kuadrat. Karena yang menghentikannya adalah gaya gesek, berarti kita tinjau menggunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti min gaya gesek sama dengan M kali A. Jadi min mu kali gaya normal, karena bidang datar gaya normalnya adalah mg, sama dengan M kali A. Kita catat di sini. Berarti min mu dikali 10 sama dengan min 2,5. Berarti mu-nya adalah 0,25. Berarti ini jawabannya ya. Kita menentukan koefisien geseknya. Perhatikan nomor 4. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata 10 pangkat 3 atau 1000 ya, Newton, hitung banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Coba kita gambarkan dulu ya. Jadi misalkan ini ada permukaan tanah, kemudian ada tongkat. Berarti kalau tongkatnya adalah panjangnya 40 cm, kemudian massa martilnya adalah 10 kg, dan jatuh dari ketinggian 5, berarti ini H
H di sini adalah ketinggian terhadap ujung atas si tongkat tersebut ya. Kemudian gaya rata-ratanya, gaya tahannya adalah 10 pangkat 3. Yang ditanya banyaknya tumbukan. Berarti kita harus tahu sekali tumbuk, tongkat tersebut masuk seberapa jauh. Ini menunjukkan ada perubahan energi menjadi sebuah usaha. Nah, energi yang berubah ketika martil ini memukul tongkat itu adalah energi potensial. Tahu dari mana ini? Karena diketahuinya juga dari ketinggian ya, berarti ada perubahan energi potensial. Kemudian perubahan energi potensial ini diubah menjadi sebuah usaha memasukkan si tongkat ke tanah dengan menggunakan gaya yang diberikan. Jadi sama dengan usahanya ya. Berarti kita kalau masukkan berarti massa kali G kali delta H akan sama dengan gaya yang diberikan kali delta S. Nah, delta S inilah yang akan kita ketahui untuk mencari tahu sekali pukul martil tersebut memasukkan tongkat seberapa jauh. Coba kita masukkan ya, masanya adalah 10, G-nya 10, delta H-nya 50 cm, artinya setengah meter. Jangan lupa diubah dalam meter. F-nya adalah 1000 kali delta S. Berarti delta S-nya adalah, ini kalau kita lihat ya, ini 100, nah ini. Berarti delta S-nya adalah 1/2 dibagi 10. Atau 0,5 dibagi 10. 0,05 meter. Berarti sekali pukul hanya memasukkan 5 cm. Kalau tongkatnya ada 40 cm, berarti berapa kali pukul? Ya, berarti logikanya panjang batang dibagi delta S. Berarti panjang batangnya 40 cm dipukul per 5 cm. Berarti berapa pukulan? Ada 8 kali pukulan. Di nomor terakhir, yaitu nomor 5. Sebuah benda jatuh bebas dari tempat yang tingginya 8 meter. Jika energi potensial mula-mula besarnya 4000 Joule dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang pertama kita diminta menentukan massa benda. Yang kedua ditanyakan waktu benda sampai di tanah. Yang ketiga kecepatan benda tepat sebelum sampai tanah. Dan yang terakhir adalah ditanyakan energi kinetik benda tepat sebelum sampai tanah. Untuk memudahkan, coba kita gambarkan ya. Ada benda jatuh bebas, kemudian di tanahnya. Ingat jatuh bebas ini menunjukkan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi di sini 0 ya. Tempat tingginya, tempat tersebut jatuh tingginya itu 80 meter. Jika energi potensial mula-mula, berarti di sini energi potensial mula-mulanya 4000 Joule. Mula-mulanya dari atas karena jatuh ya. Sehingga kita bisa tinjau ketika tepat akan menyentuh tanah. Yang ditanyakan adalah massa benda. Berarti yang pertama kita digunakan energi potensial mula-mula adalah M kali G kali H mula-mula. Berarti energi potensialnya adalah 4000 sama dengan massa benda kali G-nya 10. Tinggi mula-mulanya adalah 80. Berarti massanya adalah, kita lihat, ini 100, berarti 40 dibagi 8. Atau 5 kg. Berikutnya ditanyakan waktu benda sampai di tanah. Berarti kita coba gunakan gerak jatuh bebas ya, GLBB. Yaitu H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kita masukkan ketinggiannya adalah 80 sama dengan mula-mula 0 ditambah setengah G-nya 10 T kuadrat. Berarti 80 sama dengan 5T kuadrat.
T kuadratnya sama dengan 80 per 5 atau 16. Berarti T-nya adalah 4 detik. Yang ketiga, ditanyakan kecepatan benda tepat sebelum sampai di tanah. Ada dua cara. Bisa menggunakan konsep gerak jatuh bebas atau gerak hukum kekekalan energi maksud saya ya. Sehingga paling enak kita cari dulu yang opsi D. Jadi opsi bagian D ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Atau energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Coba kita masukkannya, energi kinetik awalnya 0. Kenapa? Karena jatuh bebas, awalnya diam. Ditambah energi potensial mula-mula 4000. Kemudian ditambah energi kinetik akhir ketika hampir atau sampai sebelum tepat akan menyentuh di tanah gitu ya. Ditambah dengan energi potensial akhir 0. Berarti energi kinetik akhirnya adalah 4000 Joule. Nah, ini kita gunakan untuk mencari jawaban yang C. Yang C ini cukup tahu bahwa energi kinetik akhir itu kan setengah M V akhir kuadrat. Sehingga kalau dimasukkan ini 4000 ya maaf. Setengah kali masanya 5, kecepatan akhir kuadrat. Berarti V kuadratnya ini ketika tepat sebelum sampai di tanah, yaitu tinggal 4000 dikali 2 dari 8000 per 5. Atau nih kita cari di sini ya. V-nya sama dengan berarti 1600. Jadi kecepatan akhirnya adalah 40 meter per second. Itu jawabannya ya. Alhamdulillah akhirnya kita menyelesaikan latihan 4 ini. Kalian tetap di rumah, tetap belajar, jangan lupa simak video dan pembahasannya. Catat dan pahami soal-soalnya dan pembahasannya juga agar kalian siap menghadapi tesnya.